Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin nar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia dan nikmat-Nya. Pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu dan berkumpul kembali di majelis yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita semua untuk memahami agama Allah Subhanahu wa taala, kemudian berusaha untuk mengamalkannya, menerapkannya di dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah memudahkan kita untuk menjaga agama Allah, mendakwahkannya kepada manusia. Kita akan melanjutkan pembahasan kita masih berkaitan dengan muharramat istahana bihan nas, perkara-perkara haram yang banyak diremehkan oleh sebagian besar manusia. Dan kita masih berada pada pembahasan kesyirikan, di mana terakhir kita jelaskan di antara bentuk kesyirikan, dan ini merupakan perkara yang haram yang banyak tersebar di tengah-tengah manusia, khususnya orang-orang yang telah menyatakan keimanannya kepada Allah, maka mereka terancam dengan perbuatan syirik yang satu ini, yaitu syirkul asghar, atau yang disebut juga dengan kalimat ar-riya. Itu orang-orang yang melakukan amal kebaikan ataupun melakukan amal ibadah, melakukan perintah-perintah Allah ataupun menjauhi sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan lillah, akan tetapi li ghairillah, li dunia, li syuhrah. Tujuan mereka adalah untuk mencari dunia, untuk pujian manusia ataupun yang semisalnya, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi seorang muslim, tatkala dia melaksanakan perintah Allah, wajib baginya untuk meluruskan niatnya dan bukan karena selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula tatkala dia meninggalkan sesuatu juga lillah, karena Allah Subhanahu wa taala dan bukan untuk mencari pujian manusia. Ini merupakan perkara haram yang banyak diremehkan oleh manusia, khususnya kaum muslimin. Riya bil ibadat, kata beliau. Dalam kitabnya ini beliau menyebutkan riya di dalam pelaksanaan ibadah. Dan kita ketahui yang namanya ibadah di dalam Islam itu tidak hanya sebatas melaksanakan perintah, tapi kita dapati juga di dalam Islam Allah Subhanahu wa taala melarang perbuatan ini dan perbuatan itu, yang tatkala kita menjauhinya, maka wajib bagi kita untuk mengharapkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan bukan mencari pujian di tengah manusia. Ikhwani fillah rahimanallah wa iyyakum jami'an. Sehingga beliau di sini menyebutkan min syurutil amali shalih ay yakuna khalisan min ar-riya muqayyadan bis sunnah walladhi yaqumu bi ibadatin liyarahu an-nasu fa huwa musyrik wa amaluhu habitun kaman shalla liyarahu an-nas. Kata beliau, di antara
syarat amal soleh hendaklah yang pertama dia penuhi syarat yang pertama, khalisan minar riya, bersih dari ar-riya. Jadi seorang yang melakukan amal soleh di dalam Islam, syarat yang paling utama adalah keikhlasan, memurnikan ibadahnya hanya mengharapkan balasan di sisi Allah, membersihkan ibadah tersebut dari niat-niat duniawi untuk dipuji ataupun yang semisalnya. Yang kedua, muqayyadan bis sunnah, harus berkaitan dengan sunnah, ada tata caranya. Dan ini merupakan dua syarat ibadah yang sering disebutkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka sebagai nasihat bagi kaum muslimin. Tatkala mereka melaksanakan ibadah harus memenuhi dua syarat ini. Yang pertama keikhlasan, dan yang kedua mencocoki ataupun sesuai dengan tuntunan sunnah Nabi SAW. Oleh karena itu orang-orang yang melaksanakan ibadah, walladzi yaqumu bi ibadatin, orang-orang yang melaksanakan ibadah tujuannya liyarahun nas, agar orang-orang melihat dan memperhatikan ibadah yang sedang dia kerjakan, fahuwa musyrik, maka sungguhnya dia adalah seorang musyrik. Dia seorang pelaku kesyirikan, walaupun penyebutannya dengan syirik asghar. Penyebutannya adalah syirik asghar, artinya lebih kecil daripada syirik akbar. Akan tetapi tetap dia nama kesyirikan, tetap dia dosa kesyirikan yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amaluhu habiton, dan amal yang dia kerjakan tersebut habit, yaitu terhapus, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini merupakan dua efek negatif bagi orang-orang yang melakukan ibadah bukan karena Allah. Yang pertama, amal yang dia kerjakan walaupun itu besar, baik itu haji yang sudah menghabiskan hartanya, menghabiskan tenaganya, menghabiskan waktunya, begitu besarnya biaya yang dikeluarkan, tapi tatkala dia di sana niatnya bukan lillahi ta'ala, tapi hanya untuk mendapatkan gelar, untuk mendapatkan pujian di tengah manusia, maka amaluhu habit, amalnya tersebut habis, tidak diterima di sisi Allah, dan dia dicap sebagai pelaku kesyirikan di sisi Allah, sebagai pelaku syirik asghar. Demikian juga amal-amal yang lainnya, apakah itu sholat seperti yang dicontoh oleh beliau nanti di sini, yaitu seperti orang yang sholat, kata beliau, kaman sholla liyarahun nas, seperti orang yang mengerjakan sholat tapi tujuannya agar orang-orang melihat dia mengerjakan sholat. Sebagaimana seorang yang mempelajari ilmu agama namun tujuannya supaya dia nanti disebut seorang alim, supaya disebut sebagai seorang ustaz, supaya disebut sebagai seorang ulama, supaya disebut sebagai seorang dai, seorang yang ini dan itu, atau dia membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran agar dia disebut sebagai seorang qari, maka orang-orang yang melakukan ibadah-ibadah seperti ini amaluhu habit, amalnya tersebut habis, tidak ada sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala, seperti debu yang berterbangan, dan pelakunya juga dicap sebagai pelaku syirik di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata beliau, ini merupakan perbuatan yang kelihatannya sepele, akan tapi ini berat. Sampai-sampai Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, bagaimana yang beliau khawatirkan menimpa mereka adalah syirik asghar, yaitu riya. Akhwafuma alaikum, perkara yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik asghar. Dan beliau ditanya, apa itu syirik asghar? Beliau mengatakan ar-riya. Ikhwani fiddin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Dan beliau di sini membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya melakukan ibadah supaya dilihat oleh orang, supaya dipuji oleh manusia, ini merupakan tabiat dan kebiasaan orang-orang munafik. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-142. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik tersebut berusaha untuk menipu Allah, padahal Allah akan membalas tipuan mereka. Allah yang akan menipu mereka, maksudnya membalas tipuan mereka. Wa idza qamu ilas sholati qamu kusala, dan apabila mereka bangkit berdiri untuk mengerjakan salat, maka mereka berdiri bangkit mengerjakan salat dengan rasa malas sebenarnya. Karena rasa malas tersebut, yuraunan nas, yang mereka cari hanyalah pandangan manusia. Mereka ingin berbuat riya dengan salat tersebut. Mereka menginginkan agar manusia melihat mereka dan menganggap mereka orang-orang yang saleh, sehingga lahiriah mereka dianggap orang saleh padahal batin mereka busuk.
Seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kondisi orang-orang munafik yang jika engkau melihatnya ya Muhammad, engkau akan takjub dengan kondisi lahiriah mereka, padahal hati mereka telah menyimpan kedustaan terhadap iman mereka yang telah mereka ucapkan. Nah, ikhwan fillah rahimanallahu wa iyyakum jami'an. Yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila, dan mereka tidaklah mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Inilah pelaku-pelaku kesyirikan kecil ini. Inilah pelaku-pelaku riya. Pada hakikatnya tatkala dia melaksanakan ibadah, dia tidak mengingat Allah. Dia tidak sedang mengingat Allah Subhanahu wa taala, tapi yang sedang dia ingat bagaimana manusia memuji dia, bagaimana manusia melihat perbuatannya. Makanya Allah mengatakan, "Wala yadhkurunallaha illa qalila." Dia tidaklah mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Paling mungkin di takbir awal saja. Paling mungkin beberapa zikir-zikir yang sudah dia hafal, yang dia ingat. Tapi intinya niatnya tersebut tidak lagi tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lagi mengharapkan balasan di sisi Allah, tidak mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika idza 'amila al-'amala liyantaqila khabaruhu wa yatasama'u bihi an-nasu faqad waqa'a fi syirki. Demikian juga kata beliau, jika ada seorang yang melakukan amal kebaikan, apa tujuannya? Intiqalu khabarihi, supaya kabar tentang berita amalannya tersebut tersebar-sebar di tengah manusia, supaya orang-orang tahu bahwasanya dia adalah pelaku ketaatan, agar berita ketaatan tersebut tersebar di tengah manusia. Dan itu tujuannya, dia melakukan satu amalan liyantaqila khabaruhu, agar kabar berita tentang dia, tentang kesolehannya, tentang ketaatannya itu tersebar di tengah-tengah manusia, maka dia melakukan amalan. Karena itu, maka inilah dia pelaku riya ataupun pelaku sum'ah. Karena ada sisi kesamaan antara riya dan sum'ah, sama-sama tidak mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa yatasama'u bihin nas, agar manusia mendengar apa yang dia lakukan, agar tersebar di tengah-tengah manusia apa yang telah dia kerjakan. Faqad waqa'a fi syirki, maka sungguh orang tersebut telah terjatuh kepada perbuatan syirik. Dia telah terjatuh kepada perbuatan syirik. Waqad waradal wa'idu liman yaf'alu dzalika kama jaa'a fi hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma marfu'an, man samma'a samma'a Allahu bih wa man ra'a ra'a Allahu bih, rawahu Muslim. Jadi ancaman bagi orang-orang yang berbuat demikian, sungguh telah datang ancamannya bagi orang yang melakukan demikian, kata beliau, seperti hadis yang datang dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan secara marfu sampai kepada Rasulullah. Hadis ini terangkat sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sana disebutkan, man samma'a samma'a Allahu bih. Siapa saja yang sengaja memperdengarkan amal kebaikannya, maka Allah akan memperdengarkan aibnya kepada manusia. Siapa saja yang sengaja ingin memperdengarkan amal kebaikannya kepada manusia, samma'a Allahu bih, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan memperdengarkan aib keburukannya kepada manusia. Ini akibat pelaku-pelaku sum'ah ataupun pelaku riya atau pelaku syirik asghar. Wa man ra'ahu Allahu bih, dan siapa saja yang sengaja menampakkan amal ibadahnya supaya dilihat oleh manusia, maka Allah akan membalasnya, Allah akan menampakkan aibnya di tengah-tengah manusia. Inilah akibat bagi orang-orang yang melakukan ibadah yang seharusnya untuk Allah sebagai bekalnya di hari akhirat, tapi tidak, dia hanya untuk mencari dunia. Sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man amila minhum bi'amalil akhirah lid dunya, falaisa lahu fil akhirati nasib." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan disepakati kesahihannya oleh Al-Imam Adz-Dzahabi. Diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad dan Imam Ibn Hibban. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila minhum, siapa saja di antara umat ini, di antara mereka yang melakukan satu amalan bi amalil akhirah, yang amalan itu merupakan jenis amalan yang bisa menolong dia nanti di hari akhirat, artinya amal-amal ibadah di dunia, tapi ketika dia mengerjakannya hanya untuk mencari dunia saja, hanya untuk mencari pujian-pujian di dunia, hanya sebatas duniawi yang dia cari, falaisa lahu fil akhirati nasib, maka nanti di hari akhirat gak ada bagian baginya sedikit pun.
Di hari akhirat di mana manusia sangat mengharapkan amal soleh, maka dia tidak dapati sedikit pun amalnya. Karena dia telah mendapatkan balasan dari amal dia. Yang dia inginkan dari amalnya di dunia, ketika dia mengerjakan di dunia yang seharusnya dia harapkan di akhirat, tapi dia hanya mengharapkan balasan di dunia saja. Dan Allah memberikan balasan itu di dunia, tapi di akhirat dia tidak mendapatkan sedikit pun balasan. Akhwani fillah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, sehingga kata beliau, man amila ibadatan. Ini kemudian yang berikutnya. Kalau tadi man sama'a Allahu bih wa man ra'a Allahu bih. Jadi siapa yang sengaja memperdengarkan perbuatannya apapun itu, sengaja memperdengarkan sedekahnya kepada orang-orang, sengaja memperdengarkan amal ibadahnya, salatnya, kebaikan-kebaikannya kepada manusia, supaya orang-orang mengetahui dia telah melakukan kebaikan, maka justru Allah Subhanahu wa taala akan menyebarkan dan memperdengarkan keburukannya di tengah manusia. Demikian juga siapa saja yang sengaja berbuat riya, melakukan satu ibadah supaya dipuji oleh manusia, supaya dilihat oleh manusia, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan keburukannya di tengah-tengah manusia. Dan jika ini adalah orang-orang yang murni, secara murni menginginkan amal ibadah yang dia kerjakan hanya untuk mendapatkan duniawi, hanya untuk mendapatkan pujian, hanya untuk mendapatkan sanjungan. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang mencampurkannya? Dari satu sisi dia memang ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala di sisi Allah. Tapi di sisi lain tetap dia mengharapkan agar orang-orang memuji perbuatannya. Sehingga pada dirinya tercampur ataupun tergabung dua niat. Walaupun dia menyangka dirinya akan selamat, yang penting masih meniatkan amal ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi lain ada harapannya agar perbuatannya tersebut didengar oleh orang-orang ataupun dilihat oleh orang-orang dan dipuji oleh manusia. Maka yang seperti ini juga tetap dikatakan pelaku kesyirikan, yaitu syirik asghar. Sehingga beliau di sini mengatakan man amila ibadatan qasada biha Allah wan nas. Siapa saja yang melakukan satu ibadah kemudian dia tujukan, dia maksudkan dengan ibadah itu mencari wajah Allah, mengharapkan balasan di sisi Allah dan mengharapkan balasan di sisi manusia. Jadi dua, ya, qasada bihallaha wan nasa, yang dia harapkan balasan di sisi Allah dan demikian juga sanjungan dan pujian dari manusia yang diharapkan, tergabung. Dan dia menyangka dirinya akan selamat. Yang penting masih ada niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun saya mengharapkan di sana ada pujian dan sanjungan di tengah-tengah manusia. Maka kata beliau di sini, fa'amaluhu habit. Maka orang yang seperti ini amalnya juga akan terhapus. Kama jaa fil haditsil qudsi. Seperti yang datang keterangannya di dalam sebuah hadits qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana aghna syuraka'i 'anil syirki, man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu." Rawahu Muslim. Kata Nabi SAW bahwasanya Allah Ta'ala telah berfirman, Ana aghna syuraka'i 'anil syirki. Aku tidak butuh sekutu-sekutu di dalam perbuatan kesyirikan. Maka siapapun yang mengerjakan satu amal, dia melakukan kesyirikan dalam amalan tersebut, dia gabungkan antara tujuannya dengan diriku, ma'i wa ghairi, dengan selainku, digabungkan dalam satu perbuatan, kemudian tujuannya mencari balasan di sisi Allah dan mencari balasan di sisi manusia. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Taraktuhu wa syirkahu. Aku tinggalkan dia dan aku tinggalkan apa yang dia sekutukan tersebut. Aku tinggalkan dia dan aku tinggalkan apa yang telah dipersekutukan tersebut. Jadi dua-duanya ditinggalkan. Ya, Allah Subhanahu wa taala meninggalkan dia, artinya tidak akan menerima amalnya. Demikian juga akan Allah Subhanahu wa taala tinggalkan apa yang telah dia persekutukan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini semuanya merupakan peringatan bagi orang-orang tatkala dia mengerjakan satu amal ibadah, kemudian tidak mengikhlaskan niat tersebut kepada Allah secara murni, tulus, hanya mengharapkan wajah Allah, balasan di sisi Allah. Namun dia telah menggabungkan antara niatnya menginginkan balasan di sisi Allah, tapi di sisi lain dia juga mengharapkan balasan di sisi manusia. Ini merupakan nasihat dan peringatan bagi kita semua. Karena sungguhnya seorang muslim adalah seorang yang dalam seharinya banyak mengerjakan amal-amal kebaikan. Maka jangan sampai amal-amal tersebut tercampur dengan niat-niat yang tidak baik.
mengharapkan pujian di tengah manusia, mengharapkan sanjungan di tengah manusia, menggabungkannya antara mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, demikian juga mengharapkan manusia. Sebagaimana orang-orang yang mungkin mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Di satu sisi dia mengharapkan wajah Allah, mengharapkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi di sisi lain dia mengharapkan agar orang-orang memuji dia, agar orang-orang menyanjung dia, mengatakan dia seorang yang alim, mengatakan dia seorang qari, mengatakan dia seorang ustaz, mengatakan dia seorang kiai ataupun semisalnya. Waliyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak boleh menggabungkan antara niat ikhlas mengharapkan balasan di sisi Allah, namun di sisi lain dia mengharapkan balasan dari sisi manusia. Di dalam hadis yang lain juga disebutkan, dan beliau tidak menyebutkan di sini, seperti hadis dari Abu Umamah Al-Bajali. Di sana disebutkan bahwasanya satu saat seorang laki-laki datang ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki datang ke hadapan Rasulullah. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ara'aita rajulan ghaza yaltamisul ajra wa dzikra ma lahu." Bagaimana menurutmu wahai Rasulullah? Ada seseorang yang melakukan jihad, perang di jalan Allah Subhanahu wa taala, perang, dia ikut perang, ghaza. Tapi tatkala dia melaksanakan perang tersebut, yaltamisul ajra, yang dia harapkan adalah balasan di sisi Allah, wa dzikra ma lahu, tapi di sisi lain dia juga mengharapkan popularitas supaya dirinya disebut-sebut di tengah manusia. Sebagai seorang mujahid, sebagai seorang yang jari, sebagai seorang yang pemberani, yang tangkas, yang tangguh, yang hebat di medan perang. Masya Allah. Ini bagaimana Rasulullah? Ara'aita rajulan ghaza. Bagaimana menurut seorang yang melakukan peperangan, membela agama Allah Subhanahu wa taala, kelihatannya dia mengharapkan balasan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi di sisi lain dia juga mengharapkan adzikra malahu. Dia mengharapkan agar dia disebut-sebut. Ya, dirinya disebut-sebut, mencari popularitas dan ketenaran. Maka apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah Nabi mengatakan, "Oh, tetap diterima amalannya, yang penting dia masih ada keikhlasannya"? Tidak. Rasulullah mengatakan, "La syai'a lahu." Fa'adaha thalatha marrat, sampai-sampai Rasulullah mengulanginya 3 kali. La syai'a lahu, la syai'a lahu, la syai'a lahu. Tidak ada sedikit pun baginya pahala, enggak ada sedikit pun, tidak ada sedikit pun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak ada sedikit pun. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambung perkataannya, "Innallaha azza wa jalla la yaqbalu minal amal illa ma kana lahu khalisan wa batuhiya bihi wajhuhu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima satu amal kecuali amal tersebut benar-benar ikhlas. Ikhlas hanya mengharapkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas hanya mengharapkan wajah Allah, wa batuhiya bihi wajhuhu, yang diharapkan hanyalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akan diterima. Adapun selain ini, la yaqbalullah. Allah tidak akan terima amalan seperti ini. Nah, ikhwan fillah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Sehingga kata beliau di sini, man ibtada'al amala lillahi, siapa saja yang telah memulai satu amal lillah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, summa tara'a alaihi riya, kemudian di tengah-tengah dia melakukan amal ditimpa oleh riya, ditimpa oleh niat riya. Mungkin ketika dia sholat, di awal sholat dia telah meniatkan sholatnya tersebut hanya mengharapkan balasan di sisi Allah, ikhlas di awal sholat misalnya. Kemudian di tengah-tengah sholat, pada rakaat yang kedua ataupun pada rakaat ketiga, dia tertimpa riya. Mungkin karena ada orang yang lewat, dia dengar ada suara wanita, dia dengar mungkin ada saudara teman-temannya, dia perbagus sholatnya, dia ada niat untuk dilihat oleh manusia. Maka ini kata beliau, man ibtada'al amala lillah, siapa saja yang memulai amalnya pertama sekali lillah, summa tara'a alaihi riya, kemudian di tengah-tengah amalan tersebut dia tertimpa riya, fa in karihahu wa jahadahu wa dafa'ahu sahha amaluhu. Jadi kata beliau, jika memang ketika dia tertimpa riya tersebut dia merasa benci, dia melakukan perlawanan, penolakan, wa jahadahu wa dafa'ahu,
dia berjihad, berjuang untuk menolak niat riya tersebut. Ya, niat riya tersebut dia tolak di tengah-tengah salatnya. Dia berusaha untuk menolaknya, menghilangkannya dan mengembalikan kepada niat yang di awal. Sahha amaluhu, maka orang yang melakukan demikian sah amalnya. Insyaallah amalnya adalah amal yang makbul, akan diterima di sisi Allah karena Allah Subhanahu wa taala menghargai perjuangannya. Berjuang untuk menghilangkan dari dirinya ya penyebab-penyebab rusaknya amal tersebut. Tapi kata beliau selanjutnya, wa inisturuha ilaihi wa sakanat ilaihi nafsuh faqad nassa aktsaru ahli ilmi ala butlanihi. Akan tetapi jika dia merasa tenang, dia merasa senang, jiwanya merasa nyaman dengan perbuatan tadi, dengan perubahan niat tadi, yaitu dengan riya tadi, maka mayoritas ahlul ilmi menyatakan bahwasanya amalnya tersebut batal. Ya, amalnya tersebut batal, tidak diterima, terhapus amal-amalnya, walaupun tidak diperintahkan dia untuk mengqadanya. Dia tidak diperintahkan untuk mengqadanya, hanya saja amal tersebut tidak dianggap sama sekali di hadapan Allah dan dia termasuk pelaku kesyirikan, yaitu syirik asghar. Nah, ikhwani fiddin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Maka inilah di antara bentuk keharaman yang banyak tersebar di tengah-tengah manusia, khususnya mereka orang-orang yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala agar melakukan perintah-perintah Allah lillahi taala, benar-benar lillah, ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara keutamaan bagi orang-orang yang ikhlas dalam beramal tidak hanya dirasakan oleh orang-orang beriman, hatta orang-orang kafir akan merasakan jika mereka benar-benar ikhlas melakukan satu jenis kebaikan dan itu benar-benar dinyatakan satu kebaikan di dalam Islam, kemudian ada seorang kafir melakukannya ikhlas mengharapkan balasan di sisi Allah, maka Allah akan membalasnya fid dunya wala fil akhirah. Di dunia tapi tidak di akhirat. Ya, orang kafir kalau sampai dia melaksanakan satu amalan dan amalan itu dibenarkan di dalam Islam, secara syar'i itu dibenarkan dan dia kerjakan, kemudian dia ikhlas mengharapkan wajah Allah. Karena kita ketahui orang kafir juga mempercayai Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghargai amalannya tersebut, akan memberikan balasan tapi tidak di akhirat. Namun Allah memberikan balasan di dunia. Berupa apa? Berupa makanan, rizki, ya, dilancarkan usahanya. Ini mungkin karena keikhlasan dia, tapi di akhirat tidak dia dapatkan. Seperti dalam sebuah hadis yang di sana diriwayatkan ya oleh Imam Muslim, Imam Ahmad juga meriwayatkan hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ammal kafir fayut'imu bihasanati ma amila biha lillahi fid dunya." Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun seorang yang kafir, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan makanan, memberikan rizki kepada orang kafir tersebut disebabkan kebaikan-kebaikan amal yang dia kerjakan lillah. Jadi ada orang-orang kafir yang melakukan kebaikan lillah. Inilah mulianya ikhlas itu. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan fid dunya kata Rasulullah, tapi di dunia saja. Hatta idza afdha ilal akhirah, sampai nanti dia menemui hari akhirat, menemui negeri akhirat. Namun dia tidak dapatkan walam yakun lahu hasanatun yujza biha kata Rasulullah. Tapi nanti tatkala dia sampai di hari akhirat, maka dia tidak mendapatkan satu kebaikan pun, balasan dari kebaikan yang pernah dia lakukan di dunia. Dia tidak akan dapat balasannya. Dan dia akan kekal di neraka karena dia seorang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya membalasnya di dunia saja. Kenapa? Karena dia ikhlas lillahi taala. Nah, demikian. Jadi justru para ulama menyatakan bahwasanya inilah kemuliaan keikhlasan bagi seorang hamba tatkala dia melakukan satu amal ibadah. Kalau seandainya orang kafir saja mendapatkan kebaikan di dunia karena keikhlasannya, lalu bagaimana dengan seorang muslim? Jelas Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan tidak hanya di dunia, terlebih lagi nanti di akhirat. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesenangan baginya, kebahagiaan di dunia dan di akhirat nantinya. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Demikian pula orang-orang yang melakukan kesyirikan. Ya, tidak hanya orang kafir, bahkan orang yang telah
tentang 3 jenis manusia yang pertama sekali ya diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketiga jenis manusia ini adalah 3 jenis manusia yang sangat diunggulkan semasa di dunia, yang sangat tersohor dan populer ya di tengah manusia, yaitu seorang mujahid, seorang alim ataupun qari, dan seorang yang dermawan dengan hartanya. Tapi mereka lah orang-orang yang pertama sekali akan dilemparkan ke dalam api neraka. Mereka diseret karena mereka melakukan jihad. Mereka mengajarkan manusia belajar agama ataupun mengajarkan agama kepada manusia, atau mereka menginfakkan harta tersebut bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka berjihad di jalan Allah supaya dikatakan dia seorang syahid, sebagai seorang yang pemberani, seorang pahlawan, seorang yang gagah. Didatangkan seorang yang alim, seorang qari, disebutkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepadanya, dia mengakuinya. Ditanyakan apa yang kamu lakukan dengan nikmat tersebut, maka aku mempelajari ilmu, kemudian mengajarkan ilmu agama tersebut kepada manusia. Maka Allah mengatakan, kadzabta, engkau dusta. Engkau belajar dan mengajar hanya untuk sebutan alim saja, supaya kamu disebut alim di tengah-tengah manusia. Engkau membaca Al-Quran supaya dikatakan engkau seorang qari, maka diseretlah dia dan dilemparkan ke dalam api neraka. Demikian juga seorang yang jauh memiliki kedermawanan, tatkala diingatkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepadanya, maka dia pun teringat dan mengakuinya. Allah bertanya kepadanya, apa yang telah kamu lakukan dengan nikmat tersebut, dengan harta yang banyak tersebut? Maka dia mengatakan, aku menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kadzabta, Allah Subhanahu wa taala, dusta. Karena Allah Subhanahu wa taala akan membongkar hati manusia. Yauma tublas sarair, pada hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan membongkar seluruh rahasia manusia. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma as-sudur. Tidakkah manusia itu mengetahui pada hari nanti di mana Allah akan membongkar semua manusia-manusia yang telah terkubur itu dibangkitkan oleh Allah, sebagaimana niat-niat manusia yang terkubur di hatinya juga dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kelihatanlah di sana apakah dia seorang mukhlis ataukah dia seorang musyrik. Ikhwan fillah rahimahullah wa iyyakum jami'an. Maka dari sini penting bagi kita semua, karena ini merupakan perkara yang terkadang diremehkan oleh manusia, khususnya kaum muslimin, ketika mereka melakukan amal-amal tersebut tanpa mereka sadari dan tidak mereka ketahui bahwasanya mereka telah tertimpa satu perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan perbuatan yang paling besar dosanya dibandingkan dosa-dosa yang lainnya, yaitu perbuatan kesyirikan. Seperti yang kita sebutkan di awal tadi, bahwasanya dalam melaksanakan satu ibadah, baik itu melaksanakan perintah ataupun dalam rangka menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka harus tetap didasari keikhlasan. Jadi jangan kita menyangka bahwasanya yang namanya ikhlas itu hanya pada amal-amalan perintah saja, pada awamir saja. Adapun pada nawahi maka tidak perlu keikhlasan. Perlu juga keikhlasan, karena bisa saja seorang tertimpa riya tatkala dia meninggalkan sesuatu. Makanya alangkah indahnya perkataan ya Imam Fudail bin Iyad ketika dia mengatakan tarkul amal min ajrin nas, dia pun meninggalkan amal. Saya tidak mengerjakan amal ini. Kenapa? Karena memang manusia. Gitu ya, min ajrin nas. Karena mungkin ada manusia. Saya tidak mengerjakan ini. Kenapa? Takut riya. Itulah dia. Ya, itulah dia. Aduh, saya tidak berpikir. Kenapa? Saya bilang ya, takut nanti dibilang. Begitu ya. Dibilang dia kan. Ya, itulah dia. Tarkul amal min ajrin nas, dia meninggalkan satu amal karena manusia, itu dia. Ya, al-amalu min ajrin nas syirkun. Adapun beramal karena manusia, itulah dia syirik asghar. Al-ikhlas kata beliau, ya ayyuhafiyallahu minhuma. Adapun yang namanya ikhlas adalah ya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kamu dari kedua hal tersebut. Ya, ini merupakan peringatan bagi orang-orang yang mungkin bertobat. Hendaklah tobat mereka itu ikhlas. Ya, kalau tobat mereka meninggalkan ini, aduh, saya meninggalkan ini, tapi bukan karena Allah Subhanahu wa taala supaya disebut dia sebagai seorang tahi, supaya disebut dia sebagai itu orang yang sudah bertobat, supaya dia mendapatkan pujian di tengah manusia. Maka orang meninggalkan perbuatan seperti ini, dia justru dia keluar dari mulut harimau masuk mulut buaya, sama saja. Dia tidak selamat, karena dia tidak selamat. Dia bertobat, tapi tobatnya itu hanya untuk mencari ya pujian manusia
manusia atau sanjungan manusia. Wallahu a'lam bishawab. Ya mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini, dan insyaallah akan kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Waktu sudah habis. Yang mudah Allah Subhanahu wa taala berikan perlindungan bagi kita semua dari perbuatan ria ini, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kepada kita untuk banyak-banyak selain kita berusaha, banyak-banyak berdoa supaya kita dilindungi dari kesyirikan, sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bik, Allahumma inni a'udzubika an usyrika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa kesyirikan yang aku kerjakan, ya, aku mengetahuinya dan aku meminta ampun kepadamu dari segala dosa yang tidak aku ketahui. Baik, mungkin ini saja. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la